Maaf, tadi belum ada namanya Bapak berdua ya dari Dinkes ya. Terima kasih hadirannya sebagai PJ Malaria. Yang kami hormati juga Bapak Kepala Kampung Semoga yang telah hadir pada siang hari ini. Kami tinggal melanjutkan dengan ciri-ciri yang khas, ya. Apa yang menjadi ciri khas dari proyek tiga kebijakan hadir. Untuk lebih jelasnya nanti akan biasa aja, karena malaria itu harus ditangani itu sesuai protokol. Jadi kalau pada ibu hamil harus obatnya apa, sesuai dengan jalan atau tidak. Jadi sesuai protokol, kita nggak salah sembarangan. Makanya kenapa mahasiswa ini kalau nanti masuk di dalam kurikulum, mereka akan cari tahu tuh. Nah, penanganannya kepada ibu hamil apa yang harus malaria. Dan dia bukan cuma pada ibu malaria, ibu hamil. Satu keluarga ini, ibu, bayi, dan keluarga. Jadi makanya kenapa pendekatan ada di keluarga ya Bu ya. Nah, jadi karena menjadi khususnya ibu hamil, memang screeningnya malaria seperti itu. Lalu tadi karena nanti mahasiswa ini akan belajar bagaimana cara pemeriksaan malaria, pakai apa. Itu kan sudah salah satu cara edukasi, ya, edukasi mereka kepada masyarakat. Kemudian bagaimana pemeriksaannya, bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya. Nah, untuk kalau yang di rumah sakit, kalau untuk kamar bersalin, itu kan kita masuk dari dulu Pak Konek. Nah, kami jarang periksa malaria. Nanti sudah ada gejala, baru tambahannya malaria. Begitu. Yang kita periksa itu triple eliminasi. Nah, saya saja kalau pasien periksa di praktek, saya suruh puskesmas dulu ambil buku PI. Karena di buku PI itu kan ada pemeriksaan triple eliminasi yang harus diisi. Nah, itu menjadi kemudahan sama teman-teman kita yang memeriksa pasien di Konek. Lihat dari buku PI kan tidak perlu dengan sendiri. Atau dia virusnya reaktif, hepatitisnya reaktif, supaya bisa tahu pencegahannya seperti apa. Jadi kalau saat ini di besar terjadi seperti itu Bu. Kalau pemeriksaan malaria yang RDT itu banyak ya, banyak alatnya yang susah itu dipilih. Kadang sama sekali tidak ada reagennya. Makanya kenapa sekarang kita tidak ada laporan ke dinas kesehatan. Jadi kayak sebuah sama kita tidak bisa memeriksa karena reagennya habis. Dinas kesehatan mau minta laporan tidak ada karena tidak ada pemeriksaan kayak begitu. Ya kan Mas ya? Nah jadi kalau kita bicara dulu sama malaria. Apalagi yang sama ya? Kita periksakan aja. Nah ini kan daerah endemik. Jadi mungkin dia tidak ada gejala, dia sudah malaria. Tapi malaria ini akan menurunkan HB. Kan kita kan ibunya kok sehat, tampilannya sehat, kok tiba-tiba dia anemia. Nah anemia itu kan diperiksa kalau dia kronis, penyebabnya apa? Kebiasaan paling banyak anemia definisi. Makanya ibu hamil kenapa diberikan salpesi, kalsium. Nah, jadi awal itu sudah kita pencegahan. Nah, anak-anak mahasiswa ini dia harus tahu bagaimana pemeriksaannya, bagaimana harus pendekatan ke keluarga, kita harus bagaimana supaya keluarga itu tahu, supaya ya malaria kronis ini tidak memakan jiwa lebih banyak. Orang sehat saja bisa dapat malaria. Malaria itu banyak macam. Mau dia tersiana, falsifa, bisa jadi sepsis. Malaria itu ada banyak. Anemia kronis, dia sepsis, gitu. Jadi banyak sekali. Nah, kita juga harus pantau. Jadi kemungkinan bayi itu akan terserang malaria komunitas. Nanti mungkin coba baca. Iya. Yang komunitas jadi tiganya. Iya. Ya, gitu. Nah itu harus ada. Dan mungkin bersama pengajar untuk abangkan itu biar mahasiswa yang kerja harus tahu. Jadi malaria pada ibu hamil itu merupakan kondisi yang gawat potensial. Nah ini tugasnya bidan untuk pencegahan, deteksi dini dan rujukan cepat. Itu aja. Dan kolaborasi dengan lintas sektoral. Misalnya laboratorium, dokter-dokter, puskesmas. Nah itu ya, terima kasih.
Baik, terima kasih penjelasan sangat jelas ya dari dokter. Mungkin saya minta dari Bapak Kepala Kampung untuk masukannya tentang malaria pada ibu hamil dan HIV. Iya, jadi kita tidak terlalu berbicara dulu, tidak terlalu komunikasi, tapi selalu kita melalui tadi dengan karya malaria itu berkesan keras, lalu mereka sering juga ada sekali dipercayakan untuk sampai hari ini dipakai sampai kita berharap apa yang dengan sosok kita dari awal dari Islam disatukan lalu ditujukan untuk saya itu menjadi pembelajaran untuk kita menggunakan dalam hal ini kita juga supaya kita betul-betul melakukan kebenaran Allah supaya kita dapat jadi bagi kami sangat bersyukur dan terima kasih diskusi yang telah dilakukan dan masukan-masukan yang telah diberikan untuk masukan di aku pelajaran ini kami ini kami kami itu apa diskusi yang kita dipersiapkan untuk sampaikan kepada itu Baiklah, dari Ibi. Terima kasih. Saya perkenalkan diri, saya Novita. Saya hampir 30 tahun di Paniai dan saat ini baru turun di kota ya. Jadi terima kasih buat undangannya dan saya ada sebagai sekretaris pengurus daerah IPI Provinsi Papua Tengah. Mohon maaf dari ketua tadi waktu aku sini tiba-tiba ada tamu sehingga beliau tidak bisa ikut hadir. Yang pertama tentang visi misi tujuan sasaran ini, saya setuju ya tentang unggulan khusus kasus malaria serta HIV/AIDS. Tetapi kalau dilihat per item unggul global. Nah, yang ini saya tanyakan dulu. Untuk kurikulum terkait malaria HIV/AIDS ini dimasukkan di semester berapa? Kalau kemarin dari arahannya waktu kami mengikuti workshop, karena memang ini ada yang baru ya Ibu, karena kami bergabung dengan kolegium kan Bu, kemarin arahannya dari Ibu Heni untuk bisa dimasukkan di semester 3 gitu. Karena di semester 1 dan 2 itu sudah tersusun ada 19 SKS. Jadi kami hanya boleh untuk semester 3 sampai semester 6 itu batasnya 20 sampai 24 SKS. Nah, kalau di semester 3 itu kami masukkan dalam rencana ya Ibu, kami bikin itu ada asuhan kebidanan malaria itu yang teori sendiri, praktek sendiri. Jadi 22 SKS. Jadi kalau misalnya dia masuk di dalam semester 3 itu kemungkinan bisa 23 SKS. Jadi masih bisa. Jadi itu sama-sama malaria dan HIV. Iya, direncanakan di semester 3. Tapi nanti baru berjalan kurikulum baru ini di 2026. Jadi kalau mereka semester 3 berarti di 2027-2028 nanti angkatan tersebut yang dengan kurikulum baru ini. Iya, benar. Jadi hanya di semester 3 saja baru terpapar dalam materi ini. Iya, tapi nanti ada sisipan lagi, Ibu. Jadi ada sisipan materi-materi mengenai malaria, HIV/AIDS. Mungkin Dokter Angel juga ada yang sisipan tentang HIV/AIDS TB, tapi di yang berhubungan dengan kehamilan. Iya, ada ya.
Jadi kami sisipkan di antara mata kuliah karena juga harus ada terpenuhi Ibu. Karena kalau cuma dia berdiri sendiri itu dia tidak akan mencakupi untuk terhitung sebagai mata kuliah unggulan yang dicirikan oleh prodi. Jadi harus memang dia terintegrasi di beberapa mata kuliah. Jadi kami sisipkan mungkin. Tapi memang misalnya di kehamilan itu di semester 2 ya Bu. Jadi semester 2 itu memang sudah ada bahan kajian yang disusun oleh kolegium kebidanan. Namun boleh ditambahkan oleh prodi masing-masing kalau memang mau disisipkan adanya integrasi malaria HIVS begitu. Mungkin dia disisipkan di dalam. Jadi maksudnya materi malaria HIVS ini tidak berdiri sendiri sebagai berapa SKS gitu? Ya, tetap berdiri sendiri, tapi ada juga yang terintegrasi ke mata kuliah kuliah lain-lainnya. Jadi yang berdiri sendiri itu berapa SKS malaria HIVS? Kalau malaria HIVS nanti rencananya adalah malaria itu 2 SKS teori, prakteknya 2 SKS. Kemudian yang HIVS 2 SKS sendiri dan prakteknya juga 2 SKS. Jadi totalnya 8 SKS. Itu masih kurang karena kalau kami hitung secara keseluruhan itu harusnya 11 SKS yang memenuhi untuk dijadikan keunggulan seperti itu. Jadi 3-nya disisipkan. Jadi 3-nya itu makanya kami menyisipkan kalau buat lagi mata kuliah sendiri nanti kami takutnya kelebihan beban karena di semester 5 itu khusus untuk magang 20 SKS karena sekarang harus ada magang. Jadi misalnya kalau 8 SKS tadi 22 PP-nya, terus misalnya yang HIV/AIDS itu IO-nya dimasukkan sehingga genap 11 bisa nggak? Tidak bisa. Infeksi oportunistiknya dan HIV/AIDS-nya, misalnya TB-nya, diarenya kan, itu masukkan lagi sehingga genap 11 dan bisa jadi unggulan atau gimana? Tadi kan bilangnya harus 11 baru bisa jadi unggulan. Maksudnya tambahannya penyakit-penyerta. IO-nya itu, IO-nya dimasukkan. Cuma takutnya itu pasti nempel itu. Tapi takutnya Bu kalau kami menambahkan di mata kuliah unggulan nanti kelebihan di mata kuliah itu karena kan batasnya harus 24 SKS kan Bu kalau ditambahkan. Makanya harus sisip-sisip di antara Makanya diintegrasikan tadi. karena sudah 1 semester 23 Ibu kalau kami tambahkan bahan kajian lagi takutnya ada beban dia lebih toh Ibu. Nah, itu lebihnya kami takutnya di situ. Selain itu kan kami bagi jadi praktek. Nah, praktek sekarang itu bukan hanya di lab. Jadi praktek itu bisa juga terbagi 2 Ibu antara wahana praktek dan skill lab. Jadi kemarin kami arahannya skill lab itu misalnya dikasih 1 SKS. Nah, sisanya 2 SKS-nya kami larikan ke wahana praktek. Berarti 2 minggu mereka di sana untuk mata kuliah praktek tadi malaria dan HIVS gitu. Jadi 2 minggunya malaria, 2 minggunya HIVS. Kalau misalnya dia 3 SKS kami rencanakan seperti itu. Kalau misalnya dia 2 SKS berarti rencana 1 minggu di sini untuk skill lab, 1 minggu di sana. Tapi dibarengi dengan praktek asuhan kebidanan, asuhan kehamilan, asuhan nifas. Karena ada praktek sekarang di semester asuhan itu. kehamilan itu dia ada teori dan praktek berdiri sendiri Bu. Gitu. Jadi dia tidak menjadi satu lagi. Dulu PPK. Kalau dulu kan kita klinik ya Bu, adanya klinik praktek klinik kebidanan 1, PKK 1, PKK 2, PKK 3. Sekarang tidak Bu. Jadi hampir di setiap semester itu mulai dari semester 2 itu sudah mulai ada praktek di mana ada lab dan ada juga di wahana praktek. Terus magangnya itu juga dia berdiri sendiri. Jadi kayak mungkin kita sekarang taunya praktek PKK 1 itu kan ibaratnya begitu ya di sarang yang kita tahu ya. Ternyata itu kalau PKK 1 yang memang full di klinik itu dia beralih ke semester 5 Bu. Seperti itu. Jadi mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi itu dia full praktek nanti di rumah sakit itu 20 minggu tuh di semester 5 gitu. Jadi yang saya tangkap ini dari pembahasan tadi berarti ini ada sesuatu hal yang tadi dibilang unggulan dari prodi ini yang harus diaplikasikan ke mahasiswa. Benar. Gitu kan? Ya. Seperti itu. Jadinya dosen-dosen kerja keras juga Ya. sehingga nanti output dan outcome-nya Ya. itu yang bidan unggul, produktif dan wawasan global, gitu kan? Ya, Nah, iya. sekarang terkait masih dengan unggul ini ya. Ya. Ini banyak pertanyaan ya. Maklum dari pedalaman turun kota, jadi masih ada
banyak pertanyaan Mungkin bisa di-share terkait dengan sama unggul. Ibu. Tadi Kita bisa diskusi misi yang bahan lalu, kajian lah, Ibu. yang 2000 sampai 2024 juga yang coba misinya Mbak, ya, bukan misi. Nah, Di depannya. nomor 2 Ini yang Poltekkes punya, Ibu, atau yang kita Prodi? punya, kita punya. Oh, yang kita Prodi. punya. Ada penelitian juga kan? Iya, benar. Nah, itu saya mau tanya dulu ya, selama ini saya nggak berkiprah di pendidikan, jadi itu sejauh mana pemanfaatan dan pengembangan iptek kedokteran untuk mahasiswi, apalagi terkait dengan malaria dengan HIV/AIDS. Itu apakah sudah ada hasil-hasil penelitian dari mahasiswanya sendiri atau alumni? Oh, penelitian malaria di Paniai itu beda dengan di Kota Lama, contoh. Betul ya? Ini kan semua yang hadirin orang kota semua, betul ya? Nah, itu apakah pemanfaatannya itu seperti apa? Ya. Seperti yang tadi teman-teman katakan, seperti itu memang program nasional. Nah, tapi coba lihat, kita Provinsi Papua Tengah itu 8 kabupaten, ya. Yang daerah pesisir hanya Nabire dengan Timika. Ya. Lainnya itu di tengah itu pegunungan, 6 itu. Apakah terapan yang ibu-ibu dosen ajarkan di sini itu sudah bisa diaplikasikan oleh bidan-bidan nanti yang kalian cetak itu bisa dimanfaatkan di sana enggak? Nah, outcome-nya kami stakeholder yang menilai, yang kerja nanti di masyarakat. Aduh, ini bidan mana nih? Bidan alumni mana nih? Masa malaria nggak tahu, padahal ini unggulannya. Iya. Jujur kita malu, iya toh? Iya. Seperti itu. Jadi memang benar-benar betul kita di sini harus gimana caranya menggodok ibu-ibu di sini, kurikulumnya gimana, teorinya gimana, prakteknya gimana, skill lab-nya, praktek kliniknya gimana, sehingga nanti waktu mereka ada di masyarakat itu benar-benar mereka memang unggul, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan produktif. Sekarang ini kita ada di era layanan primer, bener ya? Puskesmas ada berapa? 5 klaster ya? Ada 5 klaster. Dan terkait dengan ibu dan anak itu ada di klaster 2. Nah, tadi kalau kita hanya menyoroti tadi pertama itu mau malaria dengan HIV itu khusus ibu hamil. Bagaimana dengan ibu-ibu lainnya? Ibu melahirkan yang tidak terdetek, screening di ibu hamil. Tahu-tahu dia bersalin ada malaria, tahu-tahu HIV. Ibu nifas gimana bayinya? Tadi dokter bilang tahu-tahu bayi baru lahir, tahu-tahu positif tersiana 3, 4 atau falciparum. Ada nggak gitu? Ada itu ya. Bayi baru lahir. Nah, itu gimana tuh? Kalau misalnya di ini kita hanya tulis ibu hamil, contohnya. Terus ibu-ibu yang lainnya gimana? Gitu. Tadi saya setuju sekali itu kata-kata pendekatan keluarga, harus itu karena kita sekarang pakai layanan primer, layanan terintegrasi semuanya. Nah, tadi terkait dengan kader juga ya, kader khusus mungkin di Nabire ini karena malaria tinggi ya, kader malaria. Tetapi ibu-ibu, bapak ibu sekalian perlu ketahui bahwa sekarang kita ada posyandu terintegrasi dengan 6 bidang SPM ya. Jadi kader-kader itu semua diperlengkapi dengan 25 kompetensi, salah satunya mereka harus melakukan kunjungan rumah sebagai PMO, bukan hanya malaria, tetapi screening TB, itu tingkat kader ya, bukan mahasiswa, itu tingkat kader. Screening TB, screening malaria, screening keswa, kesehatan jiwa juga itu harus diketahui oleh kader, seperti itu. Jadi izin Bapak Kepala Kampung, kalau kader-kader di Pak Sanoba, kalau perlu pelatihan untuk 25 kompetensi kader, usulkan Pak, usulkan ke puskesmas. Kader saya tolong dilatih, karena kader yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan hanya ini malaria dan HIV saja Pak, tapi semua TB. Kalau gejala-gejala begini, oh ibu harus ke puskesmas. Nah, seperti itu. Gejala-gejala begini, oh ini ada gangguan kesehatan jiwa, harus gitu Pak. Usulkan ke puskesmas, perlu dilatih. Begitu pula dengan nakes-nakesnya. Nah, nakes-nakesnya juga ada dokter di sana, ada bidan, ada perawat, ada SKM, ada sanitarian, ada gizi, semuanya.
ada di sana ya, karena kita ada di layanan primer. Jadi kata-kata pendekatan keluarga itu yang saya sangat setuju seperti itu. Nah, karena pendekatan keluarga, jadi di keluarga itu bukan hanya ada ibu dan anak. Jadi tolong adik-adik bidan juga diperlengkapi gimana KE-nya, komunikasi efektif juga kepada bapak-bapak. Terutama apalagi di bagian kami pedalaman, ibu-ibu tuh nggak bisa ngambil keputusan kan? Iya. Mereka maunya dirujuk, maunya melahirkan di rumah sakit. Bapak bilang tidak. Ah, tapi kayaknya KE kan ada sendiri kan, materi sendiri ya, Iya. SKS sendiri ya, Iya, ada. komunikasi efektif kan? Ya, ada. Ya. Ada di komunikasi. Ya. Kemudian itu tentang produktif ya. Ya. Nah, kemudian yang berikut adalah berwawasan global ini. Nah, itu sudah benar ya, berwawasan global memberikan asuhan kebidanan yang terintegrasi. Dalam pikiran saya terintegrasi itu melewati batas-batas semua ya. Tentang semuanya tadi, itu bukan hanya ibu hamil saja, tapi semuanya, bukan hanya malaria dengan HIV, tapi juga TB, keswa, dan seperti itu ya. Tetapi juga berwawasan global ini menyangkut 3H ya, Bapak Ibu. 3H itu knowledge ya, apa yang ada ilmu di dalam otak mahasiswa itu. Kemudian apa yang ada di hatinya, perasaan, terus apa yang ada di tangannya itu berbicara tentang tentang skill. Jadi tolong lengkapi adik-adik kita ini dengan 3H itu ya. Jangan hanya pintar di teori tapi skill nggak bisa. Jadi penguatan di skill, di skill lab, dan juga di praktek kliniknya harus benar-benar, checklistnya ada OC juga nanti di akhir harus benar-benar. Kalau nggak lulus ya sudah, katakan nggak lulus, tahu. Jadi jangan sudahlah kalau lulus saja nanti bisa. Begitu ya. Kalau saya memandang bukan hanya dari OP tapi juga dari sebagai stakeholder ya. Karena saya lama di rumah sakit. Seperti itu ya, 25 tahun saya di rumah sakit. Jadi bagaimana adik-adik ini kalau dia fresh graduate dia datang ini, jujur di rumah sakit Pania itu mereka datang bukan dari alumni sini aja ya, dari mana-mana yang melamar kerja di tempat kami. Itu mereka datang bukan siap bekerja, tapi siap diajar lagi. Repot kita itu, benar. Paling tidak itu dia 3 bulan dia akan dinas pagi, nanti kepala ruangannya lihat bisa turun sore malam, baru turun sore malam. Seperti itu. Jadi betapa kita harus membantu adik-adik kita ini ya. Kita dari setiap sisi, dari rumah sakit, dari dokter, dari kepala kampung, dari dinas, semuanya senternya kepada mahasiswa. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Ya, walaupun hari semakin sore, kemudian hujan yang dingin, tapi kita suasananya hangat dan panas. Pembicaraan dan diskusi kita memang luar biasa. Ya. Di mana diharapkan bahwa hasil-hasil diskusi ini untuk menambah pengetahuan untuk para mahasiswa kita yang dimana outcome-nya nanti akan menjadi pelayan-pelayan di tempat-tempat pelayanan yang seharusnya mereka sudah siap untuk bekerja, bukan siap untuk diajarin lagi ya, seperti kata sekretaris IBI ya. Baiklah, yang belum memberikan masukan ini ada satu. Ya, terima kasih pertemuan saya Yandi dari sebenarnya tadi yang dibicarakan yang kebanyakan itu dan sayang sekali bahwa ada beberapa kasus yang ibu itu tak pernah melakukan ANC. Jadi untuk deteksi partisip itu adalah jadi bayinya itu tidak bisa pemberian vaksin untuk 2 bulan apalagi sebelumnya. Jadi itu yang pasti saya bilang untuk mahasiswa itu mungkin kalau dicari untuk solusi tidak terlalu berpengaruh karena memang juga ada kasus sembuh bayi dengan malaria yang diberikan itu dengan sifilis. Kemudian yang
Ibu Sekretaris sudah sampaikan, memang betul bahwa memang tugas di pendidik itu berat. Harus memang dibekali dengan pengetahuan yang tadi seperti bilang berat, karena kami di lapangan memang juga berbeda. Itu memang realita yang ada, dan itu juga sudah sempat beberapa kali kami komunikasikan dengan dosen yang ada, dan dosennya juga bilang kami juga kejar-kejar, tapi yang bagaimana kembali lagi ke mahasiswanya. Sudah kami berusaha semaksimal mungkin, tetapi kemampuan mahasiswa itu kan beda-beda. Dan ya saya rasa memang itu tugas tanggung jawab kami juga di pelayanan untuk kami regenerasi buat adik-adik kami, dan kami juga tidak keberatan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terakhir, bukan ditutup. Sering saya lihat di rumah sakit, tapi mahasiswa yang sering praktek itu tuh saya biasa lihat itu kebidanan harus ada skillnya itu mantap, karena di ruangan itu orang bingung. Nah, kita itu ikuti dokter, ada spesialis kebidanan keadaan 4. Jadi semua dapat penyakit yang malaria, ya, ibu nifas dengan malaria, HIV, sifilis itu sering dapat. Tapi ini banyak kasus yang ada dapat, tapi siswa yang turun itu dong, ini apa begitu, bingung. Jadi harus itu komunikasi. Itu saja. Kita jadi biasa dosen begitu. Izin Ibu, tambahan boleh? Oh iya, boleh. Nggak hujan, nggak apa-apa, nggak usah pakai mantu, nggak apa-apa. Saya bisa setel. Terima kasih. Ini ada mungkin tambahan. Iya betul. Tadi kan kita spesialis malaria sama. Sedangkan program pemerintah dan program internasional stunting bisa nggak dimasukkan? Kalau bisa tadi kan sudah dibilang penyakit penyerta dari infeksi oportunistik menyebabnya HIV. Mungkin masukkan stunting bisa, karena itu salah satu program. Ini saya pernah dapat laporan paling banyak pasien itu yang stunting itu di Kalimantan. Puskesmas Kalimantan. Dulu saya sempat PKK. Jadi sangat banyak sekali ibu-ibu yang stunting. Nah, kita ini berkelahi dengan malaria dan HIV. Sedangkan ibu-ibu itu adalah isi tubuh. Dari kami bicara HIV malaria, tapi kan sudah ada apa visi misi tujuan dan sasaran ini sudah dari Poltekkes Jayapura, kita nggak bisa rubah. Iya. Mereka mau fokuskan ke ini kan apa tenaga kesehatan unggul, terusan global. Nah, baru yang berikutnya itu yang di Poltekkes ini ya. Apa ini? Ini bicara tentang apa tadi yang HIV yang tahun 2024 Yang prodi. Oh, yang prodi. yang Tulisan merah dari lomba. Nah ini menghasilkan ahli media kebidanan yang unggul, produktif. Kompetitifnya mana? Kompetitif itu 2024. Oh, 2024. Iya, memang. Jadi Nah ini kan dalam pencegahan dan deteksi dini malaria serta HIV. Ini macam saya hidup di tahun 2000 berapa begitu yang cuma bahas malaria sama HIV. Nah, kenapa tidak masukkan stunting? iya. Stunting itu penting. Mungkin banyak sudah tahu ya. Iya, stunting itu ibu yang stunting menghasilkan bayi yang kecil yang berfokus di mental. Ada yang dari ibu yang menghasilkan HIV anaknya pintar-pintar, tapi kalau sudah ibunya stunting sudah tahu-tahu bego begitu. Maaf. Kita harus mencegah ini. Mungkin ini masukan saya. Tambahan mungkin ada itu di kurikulum. Mungkin masuk ke situ. Terus yang tadi sudah sempat dibahas Ibu Sekretaris masalah impact. Nah, kalau ilmu teknologi
Iya, sama dengan itu. Nah, penelitian itu kita akan pacu semangat mereka. Jadi penelitian itu dari jurnal. Nanti dari penelitian mereka kita arahkan mereka untuk buat jurnal. Nah, jurnal ini bisa nasional, syukur-syukur internasional begitu loh. Jadi siapa tahu mahasiswa kebidanan dari Poltekkes Jayapura, lulusan Nabire yang berhasil melakukan penelitian tentang ini dari sekian puskesmas ini masuk sampai ke jurnal nasional ataupun internasional. Nah, mungkin seperti itu. Bagus. Selain itu skill juga, skill lab. Tadi saya sempat bicara sama Ibu Anissa. Saya ini mengajar di semester 2. Saya sempat bertanya, kok saya cuma semester 2? Oh dokter, nanti tahun depan lagi di semester genap. Oh, saya punya ngajar itu ginekologi. Nah, saya tuh ada keinginan saya untuk kayak APN, kita belajar buat checklist satu-satu, kita kayak jadi walaupun ada mengajar yang bidang, saya mungkin ya cuma konsultan. Jadi di rumah ini, oh iya ini lebih enak ya buat kelas-kelas. Nah, itu katanya ada di ekstra, di kurikuler yang di luar mata pelajaran atau gimana tuh yang tadi dibicarakan. Nah itu, jadi skill itu harus mantap. Nah, apalagi ini, maaf ya adik-adik, kan mereka punya intelektual itu beda dengan yang dari lulusan dari Nabire, sekolah SMA-nya atau lulusan dari luar. Kita mungkin ada dari pedalaman, tapi yang dari pedalaman ini pengen sekali mau belajar. Nah, cara penerimaannya mereka beda. Nah, saya berkali-kali kalau saya masuk mengajar selalu saya ingatkan, saya juga ini sebenarnya orang tidak tahu apa-apa, saya juga bisa bodoh. Tapi dengan bodoh dengan itu tergantung dari semangat belajarnya. Saya tanya mereka, kalian mau diajari atau kalian belajar teori? Misalnya, saya kasih kalian buku kebidanan obstetri, ya kan? Misalnya cara persalinan partus, kalian baca ini buku 10 kali lipat. Mana lebih cepat kalian mengerti dibanding saya kasih mengajar kalian 1 kali dengan praktek. Nah, jadi orang itu lebih cepat belajar kalau dengan praktek dibandingkan dengan buku. Dan saya sambil diri sekali, saya tanya, kalian belajar, kalian punya referensi dari mana? Jadi mengajar ini kosong saya. Saya kadang bilang kalian harus beli yang murah-murah dulu, sarwono merah, sarwono biru, sarwono hijau. Katanya ada di perpustakaan. Ada. Saya bilang, mana? Maksudnya kalau kita belajar teori tentang ini, misalnya tentang kisah, kok ambil itu buku fotokopi. Yang belajar itu baru kita praktek. Karena kalau kita kasih mereka buku, tidak akan baca, di rumah disuruh tidur, mencuci, disuruh jaga adik. Iya jelas. Karena saya sedikit marah-marah Ibu. Kenapa siswa tidak ambil? Bukan saya, dia mencuci. Saya menjadi tidak mencuci. Nah, karena itu hanya bercandaan, tapi itu miris sekali ya. Jadi supaya mereka itu kalau tiba-tiba praktik di rumah sakit, mereka tahu ternyata saya pernah diajari begini, nanti ini begini. Maaf Ibu, mereka itu saya tidak tahu ya kalau di ruangan bersalin kayak dulu kan dokternya sedikit, bidannya mungkin banyak, tapi pasiennya syukur-syukur kalau 1 orang bisa dapat 5. Iya, sekarang saja residen sama koas 1 pasien mungkin cuma dapat 1. Baku anak dengan bidan mahasiswa, iya kan? Jadi mereka punya keterampilan ini kurang. Begitu. Kenapa? Nanti mereka nih yang mau jaga, yang mau melahirkan, kita pun saudara-saudara bawa anak ini. Betulnya dunia kan berputar. Jangan sampai mereka yang kita ajari ini tidak tahu apa-apa. Saya sampai bilang, kalau kamu dapat kegawat daruratan obstetrik, pasti dengan perdarahan vagina. Jangan sampai kamu lari ya. Kamu harus hadapi ya kan, kalau kita berdarah putih. Tapi kalau bidan-bidan zaman dulu, dorong hadapi itu. Iya. Tapi kalau sekarang mungkin takut, sudah sibuk dengan berdoa saja. Tidak ada pasien. Jadi keinginan saya ini bidan-bidan yang lulusan dari sini tuh mereka tuh pintar-pintar, mau teori kayak mau praktek kayak setidaknya, karena ini dibilang unggulan tadi, yang mereka ini diunggulkan, benar-benar diunggulkan. Karena ya maksudnya nilai-nilainya benar, betul nilainya benar.
sudah rekam, berarti nanti kami bisa hubungi. Oh, iya. Jadi nanti ada bukti kalau dokter bilang, saya belum bisa, nanti saya, dokter sudah ada rekaman ini dokter ya. Kurikulum dan bahan kajian harus siap Iya. dulu, mantap dulu, Iya, baru iya. kita panggil dokter. Jangan sampai. Baik, terima kasih semua sudah memberikan pendapat dan di sini saya akan rangkum beberapa hasil pendapat-pendapat tadi. Ibu, bisa saya kasih ini? Oke ya. Saya konfirmasi data yang tadi ya. Untuk kasus ibu hamil sampai dengan bulan Oktober ada 90 kasus ibu hamil. Sekalian saya konfirmasi kader. Nabiru ya Pak? Ya, di Nagrek. Oktober 2025. Dari Januari sampai Oktober 2025 total 90 kasus ibu hamil. Positif malaria. Iya, Nagrek. Ini sekalian saya konfirmasi terkait kader di Nabire saat ini ada 136 kader yang terbagi di 28 puskesmas. Kemudian yang sudah kolaborasi dengan HIV TB itu ada di Nagari Kota, Morgo, Oye, Karangmulia, Kalisusu, Kimi, Lani, Waharia, Wangkarmato, Bumi Mulia, dan Kaluru. Ini desa-desa yang ada kader kolaborasi dengan HIV dan TB. Jadi sekali jalan 3 penyakit dideteksi di screen. Oke, mungkin itu dari saya. Kembali. Tanya dulu Mas ini. 136 kader itu khusus yang 3 itu tadi ya? Yang 136 khusus malaria saja. Dari yang 36 itu ada beberapa yang diambil untuk kolaborasi HIV malaria HIV. Tapi itu bukan jumlah kader seluruh di Kabupaten Nabire kan? Total keseluruhan 136. Cuma dari 136 ini mungkin sekitar 8 diambil untuk kolaborasi Bukan. oleh Maksud saya total kader yang ada di Nabire. Nabire itu hanya 136 kan? Iya, Ya, iya. ada malaria. Iya, malaria. Khusus malaria. Khusus malaria. Iya, bukan dari saya. Iya, maksudnya tidak mungkin dari saya sebelah. Jadi yang 136 ini juga sudah IMB ya? Ya. Lima kompetensi sudah. Ya. Tidak, hanya malaria toh. Ya, ini dari dinas Lima punya. kompetensi ya? Ya. Belum. Kalau kami sudah Ini baru 15 yang dia kader utama, lulus 25 kompetensi. Baru 15 orang. itu sudah tersebar.